Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kita berjumpa kembali dalam bahas soal persiapan UTBK 2021 bersama tim tanpa les Indonesia. Kita akan lanjutkan bagian part 6 dengan materi nilai mutlak. Nah, kemarin kita sudah bahas soal terakhir sampai dengan nomor 6 ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 7 sampai dengan 11. Nah, kawan-kawan, bagi yang belum mengerjakan, bisa mendownload terlebih dahulu file yang ada pada kolom deskripsi. Nah, kita mulai dari nomor 7, ini ada bentuk mutlak di dalam mutlak. Wah, gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, kawan-kawan gak usah panik, kita sekali lagi lihat definisinya ya. Oke, kita punya mutlak X-3 nih. Nah, X-3 dalam tanda mutlak, nilainya akan tetap X-3 kalau X-3 lebih dari 0 ya. Kalau X-3 lebih dari 0, maka X ini lebih dari 3 ya. Dan akan berubah menjadi 3 min X kalau X-nya kurang dari 3. Nah, di soal disebutkan X kurang dari 2. Berarti masuknya yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Nah, karena X kurang dari 2 itu termasuk dalam kurang dari 3 ya. Kalau suatu bilangan kurang dari 2 itu pasti juga kurang dari 3 ya. Nah, ini kita pakai definisi yang 3 min X. Nah, ini 3 min X ditambah 2 lebih dari 4X. Yang ada di dalam ini sekarang kita kerjakan menjadi 5 min X lebih dari 4X. Nah, oke. Kita masuk definisi lagi nih, mutlak 5 min X. Ini nilainya akan tetap 5 min X kalau 5 min X ini lebih dari 0. Nah, kalau 5 min X lebih dari 0, maka berapa tuh? Kita selesaikannya itu kita dapat X kurang dari 5. Ya, dan akan berubah menjadi X min 5 kalau X-nya lebih dari 5 ya. Nah, kawan-kawan lihat di sini X-nya kurang dari 2. Kita pakai yang atas atau yang bawah? Kita pakai yang atas. Karena kalau X kurang dari 2 itu juga sudah pasti kurang dari 5 ya kan? Nah, ini kita pakai yang positif 5 min X ya, bukan X min 5. Lebih dari 4X. Maka 5 lebih dari 5X, kita akan dapat ini semuanya dibagi 5 nih. 1 lebih dari X atau X kurang dari 1 ya. Nah, ini harus kita iris dulu dengan yang ada di soal nih. Ini X kurang dari 2, ini X kurang dari 1. Kira-kira irisannya yang mana tuh? Nah, ini ke kiri. Nah, ini harus kurang dari 2. Nah, ternyata dapat yang ini. Kita dapat irisannya yaitu X kurang dari 1. Jawabannya jadinya yang B. Oke, gitu kawan ya. Kita harus sangat ahli dalam menentukan definisinya itu kawan ya. Oke, lanjut nomor 8. Nah, kita masuk ke tipe-tipe soal UTBK yang sesungguhnya ya. Jadi, ada sebuah tipe soal kita membandingkan nilai P dan Q. Nah, kira-kira kalau ada soal seperti ini, caranya gimana tuh? Oke, dua buah nilai mutlak yang saling dipertidaksamakan. Ini caranya kawan-kawan kuadratkan ya. Ini teman-teman kuadratin, ini teman-teman kuadratin. Kita dapat 2x min 3 kuadrat, ini kurang dari sama dengan 1 min x kuadrat. Ya, mutlaknya nggak usah ditulis lagi karena yang namanya bilangan dikuadratkan itu sudah pasti positif ya. Nah, cara menyelesaikannya kawan-kawan nolkan ruas kanan. Kita akan dapat 2x min 3 kuadrat, ini min 1 min x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kawan-kawan harus ingat ya, bentuk yang paling legend ya dalam matematika. Kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat, itu akan sama dengan a plus b dikali a min b. Nah, ini sepadan ya. Ini adalah a kuadrat, ini b kuadrat. Nah, pengerjaannya kita akan ubah ke a plus b a min b. A-nya yang ini 2x min 3 ditambah 1 min x. Kemudian a min b-nya ini 2x min 3 dikurangi dalam kurung 1 min x. Nah, gini ya kawan ya. Ini kurang dari sama dengan 0. Tandanya nggak berubah. Nah, ini kalau kita jumlahkan kita dapat x ini min 2 ya kan. Kemudian yang bagian kanan kita dapat 2x min negatif x. Itu sama saja dengan 2x ditambah x. Ini 3x
Min 3 min 1 itu min 4. Kurang dari sama dengan 0. Nah, gimana tuh penyelesaiannya? Kita punya pembuat nolnya adalah X sama dengan 2. Kalau yang ini berarti 3X sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 4/3. Kita buat garis bilangan. Ya, ini 4/3. Kemudian ini adalah 2. Kita cek tandanya ya. Untuk X sangat banyak atau di sebelah kanan 2, ini ternyata kita masukkan nilai berapapun, ini positif. Nah, ini pasti negatif, selang-seling ya, ini positif. Sudah jelas, yang kita cari yang negatif berarti di antara ini. Nah, sebenarnya kalau mau lebih cepat kawan-kawan cukup lihat ininya, nilai pembuat X-nya yaitu 4/3 dan 2. Ini sudah pasti salah satunya adalah M, satunya lagi N. Ya. Nah, dengan simpel kita akan dapat M-nya 4/3 dan N-nya adalah 2. M plus N 4/3 plus 2. Ini nilainya menjadi berapa? 4/3 ditambah 6/3 kan? Sama dengan 10/3 atau sekitar 3, sekian. Nah, kita dapat P-nya 3, sekian. Nah, Q-nya 3. Berarti mana yang lebih besar? Sudah jelas yang P. Kita punya jawaban yang A, P lebih dari Q. Ya, yang penting kawan-kawan harus verifikasi dulu bahwa solusinya pertidaksamaan ini adalah bagian yang ini. Ya, tapi kalau mau langsung ya kawan-kawan harus berani nih ya masukin. Salah satunya adalah M, yang satunya lagi adalah N. Oke, lanjut nomor 9. Nah, kita lagi-lagi punya mutlak di dalam mutlak ya. Nah, sekarang kita punya mutlak 2. Mutlak dalam mutlak 2X lalu ditambah dengan X nih. Gimana nih kita harus ngerjainnya? Nah, lagi-lagi kita harus main definisi. Ya, mutlak 2X itu akan tetap 2X kalau 2X lebih dari 0 atau X-nya lebih dari 0. Kalau X-nya kurang dari 0, kita pakai negatif 2X. Ya, nah ini berarti kita akan anggap dulu untuk yang X lebih dari 0 ya. Berarti ini tetap 2X ya, ditambah dengan X. Ini kurang dari 3. Kalau dijumlahin, mutlak 3X kurang dari 3. Nah, karena kita tadi sudah definisikan X-nya lebih dari 0, maka mutlak 3X ini nilainya positif 3X atau negatif 3X. Jelas ya, positif 3X. Ya kan, karena X-nya lebih dari 0. Ini kurang dari 3, maka kita dapat X kurang dari 1. Nah, ini hati-hati. Ini konsepnya sama persis dengan yang nomor 8 tadi ya. Jadi kita definisikan dulu mutlak 2X-nya untuk X lebih dari 0. Nah, setelah ini kita definisikan, ini kan bisa dijumlahkan ya. Nah, hasil penjumlahan ini kita ngikut lagi ke definisinya. Ini X lebih dari 0, berarti 3X-nya ditulis positif 3X, bukan negatif 3X. Oke, ini belum selesai kawan ya. Kita harus selesaikan juga untuk yang X kurang dari 0. Nah, kalau X-nya kurang dari 0, maka mutlak 2X kita tuliskan menjadi negatif 2X, ya kan? Nah, itu definisi yang bawah. Ditambah dengan X, nah ini kurang dari 3. Nah, kalau dijumlahkan ini akan menjadi mutlak min X. Nah, ini kalau dijumlahkan akan menjadi mutlak min X kurang dari 3. Nah, lagi-lagi kawan, kita main definisi sekarang. Ya, mutlak min X itu nilainya akan tetap min X kalau min X lebih dari 0 atau X-nya kurang dari 0. Dan akan menjadi X kalau apa? Kalau X-nya lebih dari 0. Ya kan? Wah, kita main definisi berulang kali kawan ya. Jadi jangan sampai skip konsepnya. Nah, kawan-kawan perhatikan yang step kedua ini kita ambil daerah X kurang dari 0. Maka kita pakai yang min X nih. Kita pakai yang min X kurang dari 3. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus kalikan dengan min 1 ya semuanya supaya kita dapat X doang. Ini kita dapat X, ini kita dapat negatif 3. Nah, tandanya jangan lupa dibalik. Ini lebih dari. Oke. Ini adalah HP1, ini adalah HP2. Nah, kawan-kawan, kita akan cek dulu nih. Untuk yang HP pertama, X kurang dari 1, ini X-nya harus lebih dari 0. Berarti irisannya gimana? Ini 0, ini
1 ya. Nah, ada di antaranya. Kemudian untuk yang HP kedua itu X-nya lebih dari min 3, tapi harus kurang dari 0. Nah, ini berarti di antara min 3 dan 0. Ya. Nah, kalau gitu, kalau kita gabungin himpunan penyelesaian ini, ya, ini dengan cara union ya, karena ini udah beda daerah. Daerah pertama yang ini, daerah kedua yang ini. Jadi bukan diiris, tapi di union atau digabung. Soalnya kalau diiris ya nggak akan ketemu, soalnya ini tadi masing-masing udah kita iris, ini juga udah kita iris. Nah, ini kalau diiris lagi nggak mungkin menjadi 1. Ini min 3 sampai 0. Ini 0 sampai 1. Kalau disatuin kita dapat min 3 di antara X di antara 1. Ya, X di antara min 3 dan 1. Jawabannya yang mana tuh? Jawabannya yang A. Nah, ini cukup panjang ya kawan, tapi tidak apa-apa, ngerjain kayak gini tuh seru banget ya. Dan ini mungkin juga level-level soal mat IPA ya. Meskipun waktu TPS ini juga kadang-kadang bisa keluar. Oke, lanjut ke nomor 10. Kita punya mutlak bentuk pecahan nih. Gimana nih caranya? Oke, konsepnya sama. Kita harus kuadratkan ya kedua ruas. Ini kita akan punya X min 3 per X min 2 kuadrat. Ini lebih dari sama dengan 1 kuadrat. Kalau ini kita bawa satunya ke kiri, kita akan dapat X min 3 per X min 2 kuadrat min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0 kan. Nah, konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Kita ubah ke bentuk A plus B dikali dengan A min B ya. Nah, kita akan punya di sini X min 3 per X min 2 ditambah 1. Lalu yang sebelah kanan itu X min 3 per X min 2 dikurangi 1. Ini lebih dari 0. Sekarang kalau ini kita jumlahin, kita akan dapat penyebutnya X plus 2. Ini adalah X min 3 ditambah 1. 1 itu X plus 2 per X plus 2. Ini ya. Nah, kemudian yang kanan, ini kita akan punya ini X plus 2, X min 2 ya kawan-kawan ya. Ini X min 2. Bentar, admin ganti dulu nih. Nah, kita tulis dulu, ini yang satu adalah X min 3. Ini dikurangi dengan X min 2. Jangan lupa dikasih kurung supaya tidak salah nanti tandanya ya. Nah, bagian kanan kalau kita jumlahin, kita akan dapat berapa nih? 2X min 5 ya kan? Dibagi dengan X min 2. Kemudian untuk bagian yang kanan kita dapat X min X, ini habis. Kita dapat min 3 min negatif 2, itu berarti min 3 plus 2 itu minus 1 dibagi X min 2. Nah, ini semuanya lebih dari 0. Waduh, kira-kira gimana tuh solusinya? Oke, kita kalikan ya 2X min 5 dengan minus 1. Ini kita dapat minusnya di luar ya. Ini 2X min 5. Kemudian penyebutnya X min 2-nya dikalikan X min 2. Ini X min 2 kuadrat. Nah, ini lebih dari sama dengan 0. Wah, kira-kira gimana nih? Ya, kita bikin garis bilangan dulu. 2X min 5 sama dengan 0. Itu berarti X-nya 5 per 2. Ya, kita gambar 5 per 2, paling kanan. Kemudian batas selanjutnya ini adalah X min 2. Nah, maka X-nya sama dengan 2 kan? Tapi hati-hati, di sini ada kuadrat. Ya, kalau ini kuadrat, berarti ini kita kasih pagar. Pagar 2 kali. Maknanya dari sini ke sini itu tidak boleh ganti tanda ya. Oke, sekarang kita akan cari tandanya, pelan-pelan aja ya. Nah, ini pagar pertama. Paling kanan ini kalau kita masukin X-nya 3 misalnya, kita akan dapat negatif di sini ya, daerah negatif. Kemudian ini daerah positif. Nah, dari sini ke sini tandanya nggak berubah karena 2-nya ini tadi kuadrat ya. Nah, ini tetap positif. Yang kita cari adalah yang positif. Maka solusinya adalah dari sini sampai ke sini. Ini hati-hati, ini jangan lupa diisi ya noktahnya. Kemudian ini tetap nggak terisi notahnya. Nah, ini dibawa ke kiri. Kita akan dapat HP-nya adalah X kurang dari 2 atau 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 per 2. Hati-hati, 2-nya ini tidak menjadi solusi karena menjadi penyebut ya. Penyebut itu tidak boleh dijadikan solusi.
Mana nih? Yang E ternyata ya. Wah, sebuah perjuangan mengerjakan soal ini nih. Nah, nomor 11 ini soal hiburan ya kawan ya. Jadi kita punya di sini mutlak X kuadrat min 4 kurang dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Ini mudah ya, konsepnya cuman seperti ini, ya kan? Nah, tapi kawan-kawan nggak boleh lengah ya. Karena ini fungsinya adalah fungsi kuadrat, maka kita kerjainnya 2 step. Step pertama kita selesaikan ini, step kedua selesaikan yang ini. Oke, step pertama dulu deh. Min 3 kurang dari sama dengan X kuadrat min 4. Ini kalau kita selesaikan, semua ruas ditambah 3, kita dapat ini 0 kurang dari X kuadrat min 1. Dibalik menjadi X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0, maka X plus 1, X min 1 lebih dari sama dengan 0. Garis bilangannya kita akan dapat ini min 1, ini 1 ya. Nah, kalau ini tandanya lebih dari dan koefisien X kuadratnya positif, maka tandanya auto plus min plus min plus ya. Kita pilih yang positif. Nah, ini suatu prinsip dari pertidaksamaan ya kawan. Selanjutnya kita kerjakan di yang bagian kedua ya. Yang ini nih. Itu adalah X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3. Kalau kita kurangi semua ruas dengan 3, kita punya X kuadrat min 7 kurang dari 0. Faktornya adalah X plus akar 7 dan X min akar 7. Ini kurang dari. Nah, berarti akarnya adalah X sama dengan min akar 7 atau X sama dengan positif akar 7. Nah, karena ini tandanya kurang dari, nah berarti solusinya ini min akar 7, ini akar 7 berada di antaranya atau di tengah-tengahnya ya. Ini tandanya plus, ini min, ini plus. Kita pilih yang negatif atau kurang dari 0. Nah, kita gambar aja langsung di sini ya. Kita satukan, kita punya min akar 7 di sini. Kita punya akar 7 di sini. Solusinya adalah di antara keduanya. Wah, kira-kira yang menjadi irisan itu yang mana kawan? Nah, irisannya itu adalah yang dari sini sampai ke sini dan atau dari sini sampai ke sini. Kalau kita nyatakan dalam notasi itu adalah yang mana berarti kalau min akar 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1 atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Notasinya yang mana kawan-kawan? Nah, benar banget, notasinya adalah yang A ya. Jangan tertukar dengan tanda yang kurungnya bukan kurung siku ya. Dan jangan salah dengan option jawaban yang lainnya. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Nantikan pembahasan soal lainnya hanya di channel Tim Tanpa Les Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.